Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Sebelum memulai segala sesuatu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Bacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Matius 7 ayat 3 sampai dengan 4 dengan tema merasa diri yang paling benar. Demikianlah firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang hari ini kita akan pelajari adalah tentang menghakimi. Firman Tuhan pada ayatnya yang pertama dimulai dengan peringatan Tuhan Yesus yang berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Menghakimi itu sangat berbeda sekali saudara dengan menegur. Sifat menghakimi lebih banyak tujuannya untuk mencari-cari kesalahan orang lain atau menjatuhkan orang lain. Tetapi sebaliknya, menegur adalah cara memperingati atau menasehati orang lain dengan tujuan agar orang tersebut dapat memperbaiki kesalahannya atau kekeliruannya. Kalau melihat kesalahan orang lain, biasanya manusia itu cepat sekali menanggap. Kita dengan cepat menilai orang lain, tetapi lambat untuk menyadari kesalahan diri sendiri. Kita lebih peka terhadap dosa-dosa orang lain, tetapi tidak peka dengan dosa-dosa kita sendiri. Lihat saja saudara di berita-berita infotainment, di medsos, bahkan pergaulan sehari-hari pun, kita kerap saling menghakimi. Apalagi kalau itu menyangkut nilai-nilai moral masyarakat. Akan ada banyak komentar-komentar yang menghakimi, dan ironisnya, mereka menganggap dirinya paling suci dan tidak bercelah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana kamu melihat selumbar atau serpihan kayu di mata orang lain, tetapi kamu tidak melihat ada balok di matamu sendiri, kata Tuhan. Saudaraku, terkadang dalam hidup ini tanpa kita sadari, bukankah kita pernah menghakimi orang lain atau tepatnya melakukan penilaian yang keliru berlebihan terhadap orang lain? Kita merasa menjadi pihak yang paling benar dan berhak untuk menyalahkan. Mungkin kesalahan orang tersebut sepele, tetapi bagi mereka yang suka menghakimi orang, hal-hal yang tidak penting dijadikan penting. Hal-hal yang kecil malah dibesar-besarkan. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk membantu orang lain untuk mengeluarkan selumbar di mata mereka. Di dalam Galatia 6 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jadi menurut firman Tuhan, kita boleh menegur kesalahan orang lain, tetapi kita tidak boleh menghakiminya. Saudaraku, sebagai orang percaya, baiklah kita jauhi sikap yang suka menghakimi dan merasa diri paling benar. Kita harus lebih banyak menjaga hati, mulut, dan pikiran. Dan bukankah kita lebih baik mau mengintrospeksi diri dengan bercermin melalui kebenaran firman Tuhan? Karena firman-Nya sangat baik untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, seringkali kami mudah menghakimi orang lain daripada menyadari dan mengakui bahwa kami pun melakukan banyak kesalahan terhadap orang lain. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah kami karunia roh kerendahan hati untuk menyingkirkan balok di mata kami, sehingga kami bisa dengan mudah menolong, mengambil selumbar di mata orang lain tanpa menghakiminya, tetapi dengan hati yang mengasihi dan hati yang sungguh-sungguh ingin supaya orang tersebut boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara. Tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.